Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Rinda Rohayu, NIM 2030101031 dari kelas PAIA semester 2. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ana akan menyampaikan materi tentang aliran Syiah. Adapun tujuan penyampaian materi ini ialah untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester Tauhid dan Ilmu Kalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Sehingga dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara yang segar ini. Kita diberikan begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat hidup, dan nikmat yang lainnya yang bisa kita rasakan pada kesempatan ini. Selawat beserta salam semoga senantiasa disampaikan buat arwah junjungan umat, intannya kota Mekah, mutiaranya kota Madinah, pemimpin di waktu perang, imam di waktu sholat, yakninya Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi, yaitu tentang aliran Syiah. Syiah ialah suatu kelompok atau golongan yang berkumpul untuk suatu masalah yang mempunyai pandangan yang sama. Atau dapat juga kita katakan Syiah adalah pengikut atau pembela seseorang. Sebagaimana yang dikutip oleh Al-Musawi dalam kata Syiah, ia mengatakan Syiatur rajul ialah para pengikut atau pembela seseorang dalam konteks tertentu. Namun, secara umum kata ini digunakan dalam artian yaitu setiap orang yang setia kepada Ali dan ahlu baitnya, sehingga kata Syiah itu sudah menjadi julukan bagi mereka. Syiah memiliki multi definisi. Begitu banyak definisi-definisi yang muncul tentang aliran Syiah ini. Namun dapat kita simpulkan bahwasannya Syiah adalah orang-orang yang mencintai ahlu bait. Kemudian Syiah ini muncul disebabkan karena adanya peristiwa arbitrase dalam persoalan Khalifah Ali bin Abi Thalib, di mana mereka tidak hanya sebatas mencintai ahlu bait, tetapi ia juga sangat mencintai dan mendukung Ali bin Abi Thalib terkait kekhalifahannya. Yang kemudian secara teologis kepemimpinan Ali bin Abi Thalib didukung dengan bukti autentik sejarah Nabi dalam peristiwa yang terkenal yaitu Ghadir Khum. Pemahaman ini ditopang dengan dua hadis yang kuat, yakninya hadis Safina dan hadis Takalaun. Adapun sejarah kelahiran dari aliran Syiah, tidaklah mungkin aliran ini muncul tanpa adanya sejarah. Sejarah munculnya aliran Syiah ini berawal pada sebutan yang dijulukan kepada pengikut Ali yang merupakan pemimpin pertama ahlu bait pada masa hidup Nabi. Kejadian-kejadian munculnya Islam dan pertumbuhan Islam selama 23 tahun masa kenabian telah menimbulkan berbagai keadaan yang meniscayakan munculnya kelompok-kelompok semacam kaum Syiah ini. Akar permasalahan dari umat Islam
termasuk mazhab Syiah, bermula dari perselisihan mereka terkait siapa yang layak menjadi pemimpin setelah Nabi. Sebab ketika Nabi sebelum meninggal tidak menentukan siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin umat dan negara. Sementara umat muslim sudah wafatnya Nabi merasa perlu adanya pemimpin dan mengikat umat Islam dalam suatu ikatan kesatuan. Dan sebelum Nabi dikebumikan, kaum Ansar berkumpul di suatu tempat yang disebut dengan Bani Sa'idah. Mereka berpendapat bahwa kaum Ansarlah yang layak menjadi pengganti Rasulullah. Lalu ia berpendapat dan menyampaikan bahwasannya yang pantas yaitu Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin. Namun di waktu yang sama Umar mengajak Abu Bakar dan Abu Bakar bin Ubaidah bin Jarrah. Ketiganya berangkat ke pertemuan kaum Ansar. Dan kaum Ansar mewakilkan perwakilannya yaitu Abu Bakar. Ia mengatakan tentang keistimewaan kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Di antaranya tidak ada yang tunduk kecuali kepada kaum Muhajirin. Bahkan Allah dalam Al-Quran mendahulukan kaum Muhajirin daripada kaum Ansar. Permasalahan kemudian muncul ketika akan dipilihnya pemimpin tersebut. Namun ada satu hal yang harus kita semua ketahui, bahwasannya Syiah bukanlah Islam. Sebab Syiah memiliki begitu banyak perbedaan dengan Islam. Di antaranya yang pertama, Syiah percaya kepada rukun iman yang 12, sedangkan kita umat Islam hanya memiliki 6 rukun iman. Bagi mereka, siapapun yang tidak percaya kepada imam mereka, maka itu dianggap kafir. Yang kedua, Syiah mengatakan Quran sudah tidak asli lagi, karena Quran sudah diotak-atik oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan lainnya. Sehingga kata mereka, sebelum Al-Quran yang asli keluar, maka mereka akan menggunakan Al-Quran umat Islam terlebih dahulu. Yang ketiga, kita tahu bahwasannya pada saat sholat tarawih kita membaca sebutan nama sahabat radhiyallahu anhu, seperti Al-Khalifatul Awal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau mereka mengatakan laknatullahu anhu, sangat mereka benar-benar terlaknat. Yang keempat, mereka mengatakan Allah itu bada ya bedu'u bada. Setelah Allah menciptakan, dia tidak tahu apa yang diciptakan, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan apa yang terjadi untuk selanjutnya. Sedangkan mereka katakan bahwasannya imam mereka lebih tahu daripada Allah. Yang kelima, yaitu ini yang sangat payah, di mana adanya nama takriyah. Dia mengaku ia ahli sunnah. Ketika ia berada di tengah-tengah orang Sunni, mereka mengatakan mereka ahli sunnah. Ketika berada di dekat orang-orang NU, mereka mengatakan kalau mereka NU. Ketika mereka berada di dekat Muhammadiyah, mereka katakan bahwasannya mereka Muhammadiyah. Padahal mereka adalah Syiah. Syiah ini sangat berbahaya. Mereka seperti bunglon. Mereka dapat berubah-ubah sesuai dengan apa yang banyak terjadi di samping mereka. Ketika mereka hinggap di yang hijau, mereka hijau. Ketika hinggap di tempat yang coklat, mereka coklat. Itu yang susah untuk berdebat dengan mereka. Mereka bisa menjadi siapa saja karena mereka adalah bunglon. Yang keenam, mengenai rukun Islam. Yang pertama yaitu syahadat. Syahadat kita jelas, kita mengucapkan lafaz asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sedangkan mereka dalam syahadat mereka melaknat dan menimbulkan perpecahan, menimbulkan perkataan-perkataan yang tidak pantas, seperti mereka melaknat Abu Bakar, Umar, dan bahkan mereka melaknat Aisyah.
mereka juga melaknat Sayyidah Aisyah. Padahal Allah ialah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sedangkan mereka menebar kebencian dan mereka seenaknya melaknat para sahabat Nabi. Bahkan mereka mengatakan bahwasannya imam mereka itu maksum, imam mereka itu suci, dan mereka sangat mensucikan imam mereka. Sedangkan sahabat Nabi seenaknya saja mereka laknat. Kemudian yang ketujuh, mengenai azan. Azan kita dengan aliran Syiah sangat berbeda, apalagi sholatnya. Bagi ahlu sunnah, sholat Jumat ialah kewajiban. Bagi seorang laki-laki yang tidak melaksanakan sholat Jumat sebanyak 3 kali secara sengaja, maka mereka telah keluar dari agama Islam. Sedangkan bagi aliran Syiah ini, sholat Jumat tidaklah wajib, dan siapapun yang tidak melaksanakan sholat Jumat juga tidak masalah. Apakah itu yang dikatakan dengan Islam? Tentu tidak. Begitu banyak ajaran-ajaran mereka yang berbeda dengan Islam. Yang kedelapan, mengenai kemaksuman. Yang dijamin kemaksuman dan kesuciannya hanyalah baginda Nabi SAW dan para nabi yang lainnya. Karena memang Nabi dijaga oleh Allah selama 24 jam seumur hidup. Allah yang menjaga langsung bagaimana dan menjamin bagaimana kesucian dan kemaksuman para nabi. Kemudian juga mengenai bagaimana cara menghormati wanita. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan kita untuk nikah mut'ah. Sedangkan bagi aliran Syiah, nikah mut'ah dibolehkan. Bagaimana mungkin ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita kerjakan, padahal itu dapat dikatakan dengan bid'ah atau mengada-ngada. Yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita lakukan begitu saja. Dapat kita lihat, Syiah sudah menguasai berbagai lini kehidupan kita saat sekarang ini. Dan Syiah dilindungi oleh HAM, sebab Syiah adalah minoritas, bukan mayoritas. Tapi kita harus berhati-hati, karena Syiah menimbulkan perpecahan dan kekacauan. Syiah bukanlah Islam, sebab Islam adalah agama yang damai, agama yang menyatukan dan menenteramkan umat muslim di dunia ini. Sedangkan Syiah hanya bisa menghancurkan dan mengacaukan apapun yang ada di sekitarnya. Ia berusaha untuk menghancurkan keadaan umat Islam. Cara kita menghadapi aliran Syiah ini ada dua. Yang pertama, kalau tidak mengislamkannya, maka kita harus menghancurkannya. Sebab jika Syiah telah berkuasa, maka akan hancurlah apapun yang diperintahnya. Setelah kita lihat bagaimana aliran Syiah tadi, semoga aliran tersebut tidak dapat berkembang di Indonesia. Oleh sebab itu, wahai saudara dan saudariku sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak mudah terpengaruh oleh aliran tersebut. Sebab Syiah adalah aliran yang dapat berubah-ubah. Ia bisa melakukan apa saja agar ia bisa membujuk kita terpengaruh oleh alirannya. Karena ia seperti bunglon, ia dapat berdiri dimanapun ia berada, dan ia dapat mempengaruhi orang-orang sekitarnya. Agar kita tidak terpengaruh, maka dari itu seharusnya kita tingkatkan lagi, dan kita tingkatkan lagi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Sesungguhnya kesalahan hanya datang dari saya sendiri dan kebenaran hanya milik Allah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.